Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami'i nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kita ketemu lagi bersama Pojok Nirwana. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Semoga kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk bekerja, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintahnya, dan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya. Amin amin Allahumma amin. Agar nikmat tersebut bisa ditambah dan selalu bertambah, semakin bertambah, seperti itu. Dan apabila kita melupakan, maka jangan salah kalau nikmat tersebut akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang bisa kita rasakan? Yaitu kita bisa merasakan istirahat dengan nyaman, bisa merasakan tidur dengan nyenyak, itu adalah suatu nikmat. Bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, itu juga itu berupa kenikmatan. Untuk itu jangan sampai kita sadar kalau itu kenikmatan setelah kita merasakan sakit. Karena saudara-saudara kita masih yang jauh di luar sana banyak sekali. Hanya karena pernafasan dia harus membayar mahal. Hanya karena kesehatan dia harus mengonsumsi obat-obat dari dokter. Untuk itu kita yang diberi kesehatan oleh Allah, kita patut kita syukuri dan patut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton channel Pojok Nirwana. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan malam hari ini kami akan mencoba menarik salah satu arwah atau orang yang sudah meninggal, akan tetapi di masa hidupnya dia suka membaca sholawat, suka memperbanyak baca sholawat. Jadi kita akan menarik apa yang dirasakan di sana dan apa yang dialami di sana. Nanti kita akan tahu dari cerita dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan atau mengabulkan apa yang jadi keinginan kita semua, yaitu ingin menghadirkan atau menarik arwah yang masa hidupnya suka membaca sholawat kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja kita langsung. Dan kita tidak memfokuskan dari mana, yang penting dimanapun berada, yang penting entah dari kuburan mana, dari desa mana, saya juga tidak tahu. Yang kita hanya berdoa kepada Allah untuk dihadirkan, yaitu arwahnya, salah satu arwah yang masa hidupnya suka membaca sholawat. Siap? Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semua penyusup, semua gangguan yang ada dalam tubuh setan iblis siluman semuanya terikat, semuanya ketarik, semuanya. Sallallahu Allah. Akan saya pagari dulu agar tidak ada gangguan dari luar. Terbentengi, terlindungi. Tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya tarik. Yang masuk hanya yang asli. Apabila penyusup atau ingin memberi berita bohong, maka langsung hancur, lebur, terlempar, meledak, dan terlempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Terbentengi, terlindungi sampai selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum malaikat yang ada di dalam serban. Dengan seizin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya
untuk menghadirkan arwah, salah satu arwah dimanapun berada yang masa hidupnya suka membaca sholawat atau gemar membaca sholawat, tolong dihadirkan dan masuk ke dalam mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Oh, Allah. Sallallahu alaihi, otomatis sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron menyesuaikan dengan tubuh ini yang berusaha mengganggu atau menyusup langsung hancur lebur terkunci. Allah. Assalamualaikum. Sinkronkan dulu. Niki kok sakit. Maksudnya piye? Niki kok sakit ujug-ujug pertanyaannya ngono. Maksudnya ujug-ujug kok iso rene ngono. Iki di daerah Randu Blatung, Blora Selatan. Kalau boleh tahu ini sebelumnya apa itu saya akan bertanya ini dari mana sebenarnya? Dari daerah mana? Jadi nikmati dulu duduknya yang ya nikmatnya gimana? Penake. Kok saged mlebet ngene tiyang. Nggih, saged. Dengan seizin Allah. Dengan apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Saya ceritakno piye istite kemang iso teko kene piye? Napa kula urip meneh. Wah, mboten jenengan mboten urip. Ceritakno piye istite kemang teko kene piye? Kucuk-kucuk mriki. Oh, cucuk mriki. Ditarik. Kayak ditarik, sing narik cahaya. Ditarik cahaya terus dilebokno kene ngono. Kira urip meneh. Kira urip meneh. Dikira urip meneh. Kalau boleh tahu ini asalnya dari mana? Sekitaran mriki mawon. Oh, sekitaran mriki. Niki wau kan kula narik salah satu arwah yang masa hidupnya gemar membaca sholawat. Jenengan nggih? Piripun ning kono kabare piye? Penak apa ora? Tiap hari kula baca sholawat. Oh, setiap hari baca sholawat. Matine jenengan pun pinten tahun? Coba jenengan cek, otomatis bisa melihat matinya sudah berapa tahun. Pirang tahun? 3 tahun? Oh, wis 3 tahun. Bahagia ketoke ning kono ayem, Cak. Nggih. Berkat sholawat. Berkat sholawat. Amal kula niku. Amalane kula nggih niku, nggih namung sholawat niku ah nggih. Sholawat. Sholawat begene. Tahun nate ketemu Kanjeng Nabi wisan? Dereng? Dereng napa nate? Sampun ngertos. Oh, sampun ngertos. Coba critakno kehidupan. Mboten awor, iya to, jenengan kan jangan. Coba critakno kehidupanmu ning kono. Beliau teng atas. Oh, beliau di atas. Piye rasane ning kono piye critakno kehidupanmu ning kono? Iki cek ning alam kubur apa ning ndi iki cara mono? Kula ning kubur. Saya melalui proses. Nang pundi? Nggih, teng kubur. Teng alam kubur tapi disiksa. Tapi mboten disiksa. Aman. Lah soal anu selain niku piye critakno piye? Sudah mati. Heeh. Itu melewati proses. Oh, semua yang sudah mati diproses. Di alam kubur dulu. Di alam kubur dulu. Sebab iso nyebutno daerah mana desa ndi? Amal ibadah. Jenengan saking pundi ya? Sing disiksa, enten sing boten. Oh, ana sing disiksa.
Sebelum bercerita lebih lanjut, tunjuk daerah mana desane tok ae dudono. Kilen mriku. Lah kulon, ndak iki desa ndi? Kulon kan akeh. Ulun Ijek eling ora desane? nong. Nang Ngulung. Hmm. Oh, daerah Ngulung. Ya, saiki lanjutno ceritane ning kono. Sebagian ana sing disiksa, sebagian ana sing ora. Masih bingung. Bingung Kok piye? saged mlebet Ndek cek bingung iki. Kok iso mlebu masane urip neh. lagi nih iki kula ngertos. Semuanya nikmat apapun yang panjenengan rasakan itu karena syafaatnya Rasulullah, karena keberkahan membaca sholawat di masa hidupmu. Nek ngoten nggih sae saged mlebet. Pripun? Nggih sae Mm-mm. saged mlebet tiyang. Ya kula njaluk karo Gusti Allah supaya dihadirkan memang. Hanya ingin membuktikan begitu bermanfaatnya, begitu Luar dahsyatnya biasa. bacaan sholawat. Dihadirkan. Pasti jenengan boten biasa. Saged menghadirkan roh. Boten kula tiyang biasa, semuanya atas bantuan guru saya. Kalau saya bukan siapa-siapa, saya juga tidak bisa apa-apa. Semuanya keberkahan atau karena karomahnya guru saya. Ini takok kok panjenengan pasti hebat kok bisa menghadirkan roh. Gak padha wae pada dasarnya padha wae. Sembarang tiyang. Wis padha wae. Yang semuanya adalah karomahipun guru saya, bukan karena saya. Punten nek kula mboten sopan. Gak apa-apa, ora apa-apa. Ya niki enten apa? Gak, kula anu mboten enten napa-napa, saderma satu kenalan, yang kedua hanya ingin mengetahui kehidupan di sana bagi orang yang masa hidupnya suka membaca sholawat. Makanya saya ingin panjenengan nyeritake apa itu keadaan di sana, di alam kubur sana bagaimana gitu. Hanya itu yang bisa tanyakan, hanya ingin tahu agar semua orang yang membaca sholawat lebih semangat, lebih giat dan lebih apa itu mencintai Rasulullah dengan cara membaca sholawat tersebut. Coba jenengan ceritake salah satu kebahagiaan, kenikmatan atau beberapa dari panjenengan. Coba jenengan ceritake. Lah soal kesehariannya piye ning kono jenengan? Sami. Pernah waktu didatangi malaikat nungkar nangkir bagaimana? Nggih, berarti semua didatangi. Semua didatangi. Perbedaan ingatan siksa napa mboten. Oh, Namung dipitakoni. namun ditakoni tergantung iso jawab napa mboten. Yo ape mboten jawab. Sing jawab nggih awak-awake dhewe iki. Oh, Mboten saged diakali. Sing mboten saged diakali, sing jawab malah awak-awake dhewe. Dadi tidak oh, semua intinya ngene, semua yang ada anggota dalam tubuh itu berbicara semua bisa saja ngono. Dadi nggih mboten saged direncanake. Ora saged direncanakan artinya tidak orang arah iso mbliduki ngono ayo. Berarti cangkem wis gak iso omong blas iku. Nggih saged, mesti ngomong gambak cangkem. Ujug-ujug cangkemke omong dhewe kejujuran lah ya. Wis ora iso direncana, ora iso ngakal. Mboten saged ngapusi. Nek ngapusi wis pokoke mboten saged. Mboten saged. Jenengan waktu sedo umure pira? Umur pira?
Umur pira waktu jenengan nganu sedo? 48-an. 48, umur 48 tahun. Berarti Tasih masih muda enom ya? nggih, tasih enom. Tapi nggih sampun keluarga. Sampun keluarga. Lah saiki piye anake jenengan saged nganu? Coba jenengan tingali anake piye? Sehat kabeh? Pripun? Lagi dicoba. Lagi dicoba. Ya wis biarlah yang hidup merasakan semua adalah cobaan dari Allah. Panjenengan hanya bisa melihat, tidak bisa membantu dan tidak bisa ngapa-ngapain. Emang lagi dicoba apa? Sakit. Sakit. Bapak napa penan? Kulo saged bantu napa mboten? Oh, mbok bantu. Mbok tarik, mbok sing sakite mbok tarik. Semuanya terlempar ke neraka jahanam. Enten tiyang sing mboten sen. Ono wong sing gak seneng karo keluargamu. Biarlah semua Nggih, itu tapi ada nggih niku ujian. ujian ya. Emang hidup di dunia Sampun ini adalah ujian. wah, Nggih. masih teng donya nggih didarani. Ya Gusti ngono. Allah gak saya. Nah sing ini Gusti Allah iki ya saya. Berarti jenengan ta mriku aman-aman wae nggih. Lah nek mangane piye nek mangan? Menika mboten sediane. Oh, pun disediani. Tinggal nyuwun. Oh, tinggal meminta, tinggal nyuwun. Menika jarang makan. Jarang mangan. Pun warak. Pun wareg mangan ora mangan tapi wis wareg ngono iya iya. Mergo kenikmatan di sana itu beda dengan di dunia. Sekali makan, sekali minum tidak pernah haus, sekali minum, sekali makan tidak pernah lapar. Tinggal nyuwun. Oh, Wis 3 tahun berarti. Lagi. Nah, iya termasuk lagek toh ya. Takdir sampai Dan dhisik nalika sedo lara apa piye? pas baca irit. Oh. Pokoknya masa hidupnya suka membaca sholawat, gemar membaca sholawat lah ya. Kata serangan jan iki kok ditusuk-tusuk. Biasa itu semua itu adalah cobaan. Semua cobaan. Semua serangan, semua niat buruk otomatis kembali ke orang yang mengirim semuanya. Efek-efeknya, racun-racunnya, tempat-tempatnya semuanya kembali 100 juta kali lipat. Wallah. Semuanya kembali. Wallah. Kembali bersih seperti sedia kala. Wallah. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Wallah. Biasa urip ning donya nek entuk coba ora ya nganu. Nggih malah sing niki sing Lah nggih, sing semua kathah cobane. iya. Niku sing paling cedak. Wong sing paling cedak yaiku sing paling akeh cobane. Belum tentu ora tau dicoba iku mang malah anu ae. Justru malah mung sing paling cedak karo pangeran karo Gusti Allah, malah mung sing akeh cobane ae. Oh ngono, iya iya. Wonten sing penak terus Heeh. niku malah sing Jadi kita semakin dekat dengan Allah maka akan semakin banyak rintangan, banyak godaan. Lewat apapun, lewat jalur apapun, tak gitu baiklah dari gaib maupun dari alam nyata gitu. no gremet-gremet. Arek kowe kono mbok kuwak ning ndi? Ki saka luhur. Ya wis, kuwak kono sing adoh.
terlempar kembali ke neraka jahanam. Allah. Oh, dari leluhur. Begitu nyamannya, begitu nikmatnya kehidupannya dia di sana. Maksudnya Iya, aku ganggu emang. Biasa. Hmm? Kurang nyaman. Berarti iki polos ijek ning alam kubur. Ya wes ngono tok wis dhisik wis mbok critakno kene ning kono. Piye nek mati ning kono ya wis dituduhno. napa kula saged ketemu kalih keluarga kula. Hmm? Napa kula saged ketemu kalih keluarga kula. Ya mboten saged ta. Wong aku ya ora kenal keluargamu. Tangi suruh mriki. Apa pesen apa? Nggih Kang. Ya wis ngene wae, ku wonge nganu gen-gen delok YouTube-ku kok iso ngerti kowe. Kalau boleh tahu masih ingat namamu? Mboten mboten Eh? mboten 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 usah. mboten usah. Lah iya lah, lah nek kok ora jenengem kok wonge ro. Lah iya. Semoga bermanfaat. Ya wis iki kanggo tujuane supaya untuk menyemangati Tapi sing untuk lagi tiang awam-awam. Iki malah didarani ajaran sesat. wis ora apa-apa, sapa didarani tulis sing penting ra ora. Kabeh kersane Gusti Allah. Nek sing darani wong tulis, sing penting kan kene karo Gusti Allah. Iki boten suwe maneh. Ora suwe meneh kenapa? Kenapa? Waktune. Waktune apa? Niki pun akhir zaman. Pun akhir Tak zaman. mereka kan gamblang. Iki pun mboten suwe waktune. Pun mulai dibuka sedaya. Wis mulai dibuka kabeh ya. Karek ndelok wonge sadar apa ora ngono. Ngono ki jenengan cek reti alam donya apa ora? Kertas. Tapi cuma gak bisa berbuat Mboten apa-apa. saged namung ningali mawon. Oh. Ada. Lah nek denane nek gempar roh apa ora? Ngertos teng misal niku kan nggih krasa. Eh? Krasa niku. Oh, ngono. Oleh ceritakno soal masalah gempa. Ya niku salah satu pertandaan. Salah satu pertanda pengingat dari Allah. Nempun akhir zaman. Kathah bencana. Kathah bencana. Tapi manusia boten sadar. Akeh manusia sing boten sadar. Kabeh pokok tujuannya hanya untuk mengingatkan semua manusia yang masih hidup agar kembali kepada Allah ngono tok intine berarti. Tapi kita ini piye akeh sing do menyadari apa ora? Ya, enten tapi nggih kathah sing malah ndati. Oh iya, ana sing nyadari tapi ya malah akeh sing malah dadi dianggap remeh. Emang padahal niki waktune pun dekat. waktune pun dekat.
kula saged urip waluleh. Hmm? Kula kathah selawat. Nggih insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan. Karena amalan yang paling mudah di akhir zaman itu hanyalah membaca sholawat. Banyak fitnah, banyak yang mengadu domba. Padha rumangsa bener-bener dhewe padha nyalahi. Rumangsa bener dhewe padha nyalahke. Niki lho kathah sing nyalahke. Piye? Niki lho kathah sing nyalahke. Masalah apa? Maksudnya ajaran iki lho kathah sing nyalahke. Ben disalahno wong ra apa-apa, mandak wong. Maksudnya karena dia menyalahkan karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Kalau dia tahu yang sebenarnya maka dia akan ikut. Dia melihatnya dengan akal, dengan tidak dengan hatinya. Menggunakan akal saja, tidak menggunakan hatinya. Nah, untuk bagi mereka korban gempa piye kuwengenane, Gus? Ning kono piye? Menyesal dalam kehidupane para sing urung eling. Ya tentunya kan durung gamblang. Sampun setan. Memang nek orang mati wong iku nek cek urip cek semuanya diakal, dilihat dengan akal pikiran. Dianggap remeh. Tapi nek wis mati semuanya baru kelihatan ya. Mana yang benar, mana yang salah. Pengen do ngrasake nggih mati riyen. Mesti sejatine. Nek donya iki sing bener endi, sing salah endi. Saiki akeh sing darani bener dan salah darani bener. Diwolak-walik. Ikulah kehidupan zaman akhir ngono. Sing bener darani salah, sing salah dibenerno ngono ya. Gembon matur suwun panjenengan sampun rawuh. Sering-sering dipanggil. Dek malah pesen sering-sering dipanggil jare. Insyaallah wis ngoten mawon. Semua saya tidak bermaksud untuk mengganggu, saya hanya ingin apa itu kenikmatannya di sana bisa mendorong dan bisa semakin menyemangati bagi kita semua yang masih hidup agar lebih banyak membaca sholawat, agar lebih sering membaca sholawat karena nikmatnya sholawat dan manfaatnya sholawat yang akan menolong kita besok di akhirat atau di kiamat. Ya wis. Sebagai ucapan terima kasih. Kulo bantu ngresike. Niki jenengan sebagai ucapan terima kasih bantu ngresiki ning awak niki ya. Insyaallah. Ya gak jamin lho ya, tapi insyaallah ngono gak apa-apa lah. Kulo ndek mau kaget. Kaget kenang apa? Kulo urip kok urip meleh. Lha penak ndi ning kono karo ning donya? Penak ning kono le kowe maca selawat tok. Iya ora? Ning kono wis ora ngedepi cobaan kok ning donya kan ijek ngedepi cobaan. sejatine kasih. Iya, cobaan semua sejatinya apa emang karena untuk menilai apa itu seberapa dekat kita kepada Allah dan seberapa tebal iman kita kepada Allah. Yang unsur leluhur. Diputus iso apa ora? Ya putus kabeh. Proses. Kula mboten saged.
Dengan saya Semua khotam-khotam, ilmu-ilmu dari leluhur semuanya terputus semuanya. Allah, semuanya terputus dan tidak akan pernah tersambung lagi. Allah, semuanya terlepas, terbebas semuanya. Allah, semuanya terbebas. Sallallahu Sallallahu. Semua khotam-khotam dari leluhur dan setan iblis siluman semuanya terbebas, semuanya terlepas, semuanya tempat-tempatnya, efek-efeknya semuanya hilang, semuanya musnah, semuanya. Allah, Allah, sallallahu alaihi wasallam. ikut membantu menyerang Malah justru bantu menyerang ya, jadi manfaatnya dukun ya. Ya wis ngono wae ta. atas yang tersiksa kok diputus. Ya ampun, matur suwun, insyaallah kapan-kapan kok nek anu tak panggil malih nggih. Siap. Nggih, monggo. Salam riyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat semula. Allah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Piye rasane? Adem nikmat ning kono ya. Dari Gemang, dari nganu ki, dari kok desa Ngulung malah. Ulungan nggih, sekitar ulung. Matine 3 tahun. Ya ning kono piye? Masalah pertanyaan alam kubur nganu piye rasane? Kesehariane ning kono. Kan ditakoni ndek biyen terus. Tapi sejauh kan mboten tiange. Malah ndekak ndek. Kan mesti tubuhe kiambak. Jadi mboten sakit. Awak-awake iki do jawab dhewe ayo. Ndek kan semua amal kebaikan ndek kan membantu. Wong iki isih enom lagi umur 43. Iya sak bawahku lah cara. 48 atau 43 dong? 43. 43. Piye ning kono keadaane piye kuburane piye? Kita coba rasana. Wis pokoke adem kan. Adem ayem nyaman. Begitulah kenikmatan bagi mereka yang masa hidupnya suka membaca sholawat, memperbanyak sholawat, bahkan dia ninggale nganu pas maca sholawat, pas pikiran jare. Ya, itu termasuk kenikmatan tertentu, kenikmatan dari Allah. Karena keberkahannya membaca sholawat, untuk itu kita yang masih hidup, amalan zaman akhir yang paling mudah adalah membaca sholawat. Karena apa? Sholawat itu dibaca dalam keadaan apapun, posisi apapun, tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistimewaan sholawat, karena apa itu syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tersambung ke mereka yang memperbanyak baca sholawat. Untuk itu kita yang masih hidup jangan sampai meninggalkan sholawat, jangan sampai lupa membaca sholawat, karena itu adalah sangat penting untuk kita semua. Sholat harus khusyuk, membaca Quran juga harus khusyuk, tapi sholawat walaupun kita bernyanyi-nyanyi atau dengan apapun, dengan bahagia tetap mendapatkan pahala, itulah sholawat. Apalagi dengan khusyuk malah akan lebih berlipat ganda. Untuk itu sholawat sangat penting untuk kita semuanya, agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat nanti akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, salam sehat, salam sejahtera, dan salam semangat untuk kita semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam bahagia.